Setelah itu dibawalah ke orang pintar, kiai siapa gitu, saya kurang tahu, orang tua saya yang tahu. Terus Jadi dia bilang ini, kamu dek, kamu pernah nggak merasakan kamu pernah dikasih makan sama nenek itu gitu? pernah dikasih makan sama Nenek-nenek itu. Nah, terus kemudian Akhirnya saya bilang, saya pernah sih ketemu nenek-nenek yang ngasih saya makan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama dengan Mas Jawir, podcast misteri, membuka tabir misteri. Ahey. Pada kesempatan kali ini podcast misteri, Mas Jawir kedatangan narasumber, tamu, subscriber, temennya Mami Siska. Kalau untuk para penonton, para subscriber yang setia nonton channelnya Pintu Misteri tahu podcastnya Mami Siska yang dimana dia pernah wik sama sosok genderuwo yang katanya rudale gedene sak ambia. Nah, ini kita kedatangan juga temannya Mami Siska. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Fani. Fani ya. Asli Denpasar. Asli Denpasar juga? Ya, kelahiran Denpasar. Kelahiran Denpasar. Denpasar ini di Denpasar Barat sini, Ponorogo. Di Ponorogo. Oh, sama. Kalau Mami Siska kan Tamblingan. Iya. Kok Tamblingan? Pekambingan. Nah, berarti masih satu wilayah. Masih satu wilayah sama Mami Siska ya. Nah, ini si Fani temannya Mami Siska yang ingin menceritakan kisah misteri. Katanya sih horor, Rek. Katanya sampai saat ini masih terngiang, masih dengan jelas ya kisah misterinya tersebut ya. Nah, ini sebelum menceritakan lebih lanjut ini aku manggilnya sopo? Kak Fani atau Mbak Fani atau bagaimana? Panggil aja Mbak Fani. Mbak Fani. Biar lebih enak. Lebih enak gitu ya. Baiklah. Tapi asal jangan dipanggil Mawar ya. Mas Jawir ki ono-ono ae ya. Oke. Dalam ini wanita kah atau apakah? Kok bentuknya kayak perempuan sekali loh. Ini Mbak Fani, salah satu temannya Mami Siska. Boleh disebutkan ininya? Apanya? Nggak apa-apa, orientasinya atau apa? Pekerja PSK juga. Oh ya, jadi ya nggak boleh menjudge ya kalian ya para penonton, para subscriber. Ini semuanya kan kalian tidak tahu cerita dibalik kenapa seseorang itu seperti apa yang mungkin kalian tidak suka. Tetapi kan Pintu Misteri di sini tidak membedakan apapun itu, karena kisah misteri kan bisa dialami oleh siapa saja. Betul ya. Nah, semoga saja tetap penerawangan dari Kimacan nanti semoga bisa bermanfaat untuk Mbak Fani. Nah, Mbak Fani yang sampai membuat terngiang-ngiang kisah misteri yang sampai sekarang itu bisa ada suatu tanda tanya nggak sebelum menceritakan? Iya, saya akan menceritakan awal saya bisa tahu ada makhluk gaib itu dari kelas 6 SD. Oh, dari kelas Ya, 6 kelas SD, 6 dari kecil ya. Kelas 6 SD. Saya tinggal di Jalan Puloron. Saya tinggal sama orang tua. Tiba-tiba baju sekolah saya tuh yang merah putih. Tiba-tiba ada bercak darah. Darah apa saya nggak tahu. Itu. Terus. Setelah itu malamnya itu saya didatangin oleh nenek-nenek yang berwujud cara celulu. Oh, pernah Kimacan dulu menggambarkan sosok celulu itu botak. Panjang rambutnya panjang. Tapi yang ndase ki kano rambutnya gitu. Panjang rambutnya, celulu panjang. itu ya. Celulu itu rambutnya panjang, bukan botak yang gitu. Oh, yang ini apa yang taringnya? Ya, itu. Iya. Terus. Tiba-tiba tuh saya tidur malam, kok saya ngeliat bayangan ada nenek-nenek yang
mau nakutin saya tuh. Oh. Dengan itu saya berdoa, ya Tuhan, ini apa yang sebenarnya terjadi dengan saya. Dari itulah saya tahu hal-hal yang seperti ini negatif yang kayak begitu tuh bahwa udah saya yang sebenarnya kan sosok asal kan nggak Iya. semuanya negatif Mbak Fani Iya, ya. tahu sih, Terus habis itu tiba-tiba saya sakit. Orang pintar tuh bilang, kamu ada nggak dikasih sama nenek-nenek makanan yang kamu makan gitu. Aku kan merasa ada sesuatu yang aku makan dari nenek itu gitu loh. kok bisa maksudnya itu Kan pertama malam itu saya kan mimpi. Saya didatangi dengan sosok itu, nenek-nenek itu yang susunya panjang dengan jarinya yang kayak gitu. Istilahnya kayak celuluk lah istilahnya. betul yang jarinya panjang Ya, gitu ya. Terus kemudian habis itu besoknya saya sakit demam. Demam, kata orang tua saya, dokter bilang ini demamnya nggak biasa gitu. Ini demamnya non medis non medis gitu ya. Kemudian setelah itu dibawalah ke orang pintar, Pak Kiai siapa gitu, saya kurang tahu, orang tua saya yang tahu. Terus Jadi dia bilang ini, kamu Dek, kamu pernah nggak merasakan kamu pernah dikasih makan sama nenek itu gitu. Dia pernah bilang. dikasih makan sama Nenek-nenek itu. itu. Nah, terus kemudian Akhirnya saya bilang, saya pernah sih ketemu nenek-nenek yang ngasih saya makanan itu. oh, itu sebelum mimpi atau setelah mimpi dikasih? Setelah mimpi. Setelah mimpi berarti masih ada kejadian dikasih makanan. Itu dikasih makannya secara nyata atau mimpi juga? Nyata, bener ya. Ini dia makan, buat adik makan nggak apa-apa gitu dia bilang. Saya kan nggak ngerti itu antara baik atau enggaknya, saya nggak tahu. Oh, terus kemudian dimakan? Saya makan. Terus itu tiba-tiba malam itu sakit. Oh, ya. Terus pertamanya kan sampai melihat seragam sekolah itu ada darah-darahnya. Ada darahnya. Itu. Nah, itu pas mau berangkat sekolah. Iya, mau pakai sekolah. Nah, kok darah-darah Iya, gitu. kok ada darahnya itu. Terus si Mbak Faninya sempat menanyakan sama orang tua nggak, kok ada darahnya gitu atau udah saya tanya, ini kok bisa ada darah ini, nggak tahu darah siapa gitu. Oh, berarti itu nyata darahnya Iya, ya. nyata. Oke. Nah, terus kemudian malamnya didatangin sama sosok Sosok nenek-nenek itu. Terus kemudian Mbak Faninya berdoa, aduh apa ini Iya, gitu ya. Mungkin masih kecil iya, masih ya. kecil, nggak tahu apa Nggak kan. tahu apa. Terus kemudian besoknya itu dikasih makan sama nenek-nenek itu pas saat di mana? Saat lagi di rumah. Saat di rumah. Iya. Tiba-tiba ada nenek-nenek itu itu bawa. datang, iya. Dia bawa makanan ini buat kamu gitu. Terus sampai maem. Iya, Itu namanya kita nggak tahu nggak kan. tahu ya. Terus kemudian besoknya sakit. Besoknya sakit, panas tinggi, Panas. Terus kemudian dibawa ke dokter, ternyatanya nggak wajar dan suruh ke orang pintar. Nah, terus kemudian Habis itu orang pintar tuh ngasih saya jimat kecil, suruh pakai ini kalau mau sekolah. Nanti orang yang buat jahat sama kamu tuh kelihatan ke orangnya siapa itu. Akhirnya saya tahu dan nenek-nenek itu. oh, berarti ada suatu tanda tanya dari nenek-nenek tersebut ya. Kenapa gitu ya Kak Fani ya? Terus kemudian Nah, setelah menginjak dewasa kelas 2 SMA, saya udah mulai dunia gini lah, nakal kan dunia nakal, suka dugem, suka ini. Akhirnya di tempat dugem itu di Sanur juga ini kejadiannya, saya nemuin nenek-nenek itu juga yang ngasih Ketemu saya lagi? ketemu Terus? lagi sama nenek itu. Habis itu kok nenek ini yang waktu saya masih kecil itu. Terus Habis itu dia hilang lagi kan, nggak tahu kemana hilangnya. itu Tempat dugem itu tempat yang gelap banget kan, tahu Betul, kan? betul. Tapi dia ada di ujung nenek itu, gitu loh. ngawasin ngelihatin aku. Mbak Fani gitu ya. Makanya saya takut, kenapa sih nenek ini selalu ngikutin Selalu saya? ngikutin gitu ya. Oke. Nah, terus lalu Setelah itu kenal lah sama cowok nih. Saya kenal di belakang karaoke. oh iya. Nah, dulu masih tahun 2012 itu kayaknya ya. 2002 2012 ya, 2012. Maaf, sorry salah. terus Saya main di sosok di situ, di sebelah SD itu. Ketemulah dengan nenek-nenek itu juga. lagi. Iya.
Sekarang kan udah dijadiin parkir kan itu. Iya. Yang di belakang Wisma Tanjung. Betul, ya. Kan sekarang udah jadi parkir. Dulu kan Iya. itu hutan-hutan. Oh dulu ya. Pohon-pohon besar itu. Saya kan namanya orang kepingin lesek lah. Iya. Ke situ aja deh gitu. Ketemu lagi sama nenek itu. Nenek Iya. itu pada saat Mbak Faninya melakukan eksekusi. Eksekusi itu melihatnya di mana? di pohon itu juga. Di pohon. Dia lagi ngawasin gini. Ngelihatin Aduh, gitu. udah gini udah takut sekali dah. Ini kenapa sih kok gitu? Kok bisa ngeliat nenek itu lagi gitu? Oh, berarti 3 kali terus kemudian. Akhirnya di tempat pangkalan juga ada sosok makhluk astral, laki-laki yang tampan banget saya lihat. Dia mau main sama saya kan. Saya tahu tuh kalau dia tuh bukan manusia. Saya udah beda, merinding kan waktu pertama aku ngajak ke dalam. Ayo mas ke dalam aja. Sudah sampai di belakang kok dia hilang gitu loh. Berarti dia kan penunggu di situ. Iya. Ini main di dalam berarti ini main di dalam, maksudnya ini Mbak Fani ini kan selain ini tadi kan menarik kan 3 kali didatangi sama Iya, si nenek-nenek. itu. Setelah sampai sekarang masih didatangi lagi enggak sama Enggak, nenek? udah enggak. Jadi 3 kali itu 3 ya. kali Nanti itu. aku coba tanyakan lebih lanjut sama Kim Macan. Terus kemudian ada pengalaman yang tiba-tiba didatangi seorang cowok yang tampan gitu ya. Terus kemudian ayo mas ke dalam. Ini posisinya di mana? Lagi di tempat kerja. Di tempat kerja di mana itu Di maksud? Renon. Oh di Renon. Di Berarti tamu itu mendatangi. Iya, datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya gitu ya. Pas kebetulan teman-teman sudah pada masuk, mungkin ada yang keluar atau nggak tahu. Saya lagi bengong aja di jalan. Tiba-tiba ada cowok datang, saya nenek, ayo gitu kan. Ya udah kita masuk aja ke belakang. Udah sampai di belakang itu kok bulu saya merinding gitu loh. Apakah ini yang ada gitu? Tapi saya nggak mau ngomong tahayul gitu loh kan. Betul. Antara nyata atau tidak nyata gitu kan. Habis itu dengar-dengar sih katanya ada orang yang masih umur muda tabrakan di sana. Berarti ini lain dari yang ini, tapi ada sosok yang lainnya Iya. asal. Nanti aku coba tanyakan lebih lanjut sama si Kim Kim Macan. Macan. Nah ini yang menarik mungkin lebih akan dikupas lebih lanjut adalah sosok nenek-nenek yang kayak celulu itu Iya. tadi, yang bertaring itu tadi. Kenapa mendatangi di saat usia kecil, terus kemudian datang lagi saat SMA. Terus kemudian mendatangi lagi di saat Remaja gitu ya. Oh ya. Terus ini tadi yang menarik dari Mbak Faninya juga, Mbak Fani menceritakan mulai dari baju yang berdarah-darah itu sudah mulai dari situ melihat sosok-sosok yang lain-lain gitu ya. Baiklah. Nanti semoga bisa dipertanyakan, moga Kim Macan bisa menggali lebih lanjut ya. Oke, kemudian ada lagi enggak? Selain yang membuat bertanya-tanya gitu sampai saat ini. Pernah waktu umur 21 atau 22 saya mimpi nih. Saya nggak ngomong bohong ya, mimpi. Saya didatengin oleh sosok Bunda Kanjeng. Bunda Kanjeng itu dengan paras wajahnya cantik, belia. Pokoknya dia tuh datang, kamu harus ke jalan yang benar, jangan ke jalan yang bengkak-bengkok. Mungkin aku disuruh ke jalan yang benar yang untuk beliau tujukan gitu loh. Makanya saya bingung apa yang di dalam tubuh saya ini ada yang ngikutin atau enggak gitu loh. Oh gitu ya. Oke. Soalnya berapa kali orang pintar yang lihat saya itu kok banyak sih yang makhluk-makhluk gaib astral yang ngikutin kamu, jin-jin yang nggak jelas sih. Jin-jin yang nggak jelas gitu tadi ya. Makanya saya pingin tahu apa benar ada apa enggak gitu masalah itu. Karena begini ya Rek ya. Di saat seseorang diberi sesuatu hal untuk melihat sesuatu yang astral, itu cobaan itu akan selalu ada. Ibaratnya begini, kamu mau membawanya kemana? Karena semuanya itu ada pilihan. Kalau seandainya mau membawa yang tidak baik, ya jadinya nggak baik, itu akan membuat celaka. Tetapi kalau membawanya ke hal yang benar, itu bisa bermanfaat dan membantu yang berada di sekitar. Nah ini nanti coba aku tanyakan lebih lanjut untuk Kim Macan. Siapakah apakah ada pesan tertentu ataukah ada sesuatu hal yang harus dilakukan, begitu ya Mbak Fani ya. Baiklah, untuk para sahabat, para penonton Pintu Misteri, nah ini tadi cerita dari Mbak Fani banyak sekali yo, dari mulai perjalanan didatangi si Celulu, terus kemudian mendapatkan tamu sosok yang katanya pernah meninggal gitu ya, kemudian ada
ingin dilihat lebih lanjut gitu kan, Mbak Fani ini apakah ada sosok yang mengikutin atau bagaimana, atau menanyakan lebih lanjut mengenai sosok katanya didatangin Bunda, dan kemudian banyak orang yang bilang, orang-orang pintar ya ibaratnya ya, kok kamu suka diikutin sama jin-jin yang aneh-aneh seperti itu ya. Kita pending itu, nanti jawabannya kita tunggu saat Mas Jawir mengundang Kim Macan. Nah, untuk membuka tabir misteri dari mimpinya Mbak Fani, karena kami dari tim Pitu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, jangan kemana-mana. Sahabat Pitu Misteri, kembali lagi bersama dengan Mas Jawir Dan saya Kim Macan. dan juga Ani Mbak Fani. Oke, Ya. nah Kim Macan tadi udah mendapatkan sebuah cerita dari Mbak Fani, Ya. yang dimana dimulai dari baju seragam yang berdarah, Ya, celuluk yang mendatangi bolak-balik. ya, Nah, kemudian tamu misterius. ya. Kemudian ada sesuatu hal yang didatangi sama sosok yang di penglihatannya. Ya. Nanti moga Kim Macan bisa menjelaskan lebih lanjut Insya gitu Allah. ya Ki ya. Insya Allah. Oke. Nah, Kim Macan ini mau memulai dari yang mana dulu ini Ki? Jadi yang ketemu dengan nenek-nenek itu kamu berusia berapa? sekitar 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Oke. Saya pengen tahu sosok dari nenek-nenek itu seperti apa, dan sosok dan sifat dari karakter dari si Mbak Faninya sendiri ya. Oh, iya. Oke. Siap. Oke, ini Kim Macan mencoba melakukan penerawangan mata batin melalui kartu oracle. Nah, semoga dengan kartu oracle bisa memberikan penglihatan yang lebih. Iya. Oh, Sebenarnya Mbak Fani ini punya kelebihan khusus dari Tuhan, sedikit kelebihan khusus dari Tuhan yang mana dia bisa dibilang semi indigo ya Mas. Semi indigo. Oh, Ya, iya. yang mana dia punya kemampuan sedikit dari Tuhan untuk bisa merasakan merasakan. ya. Iya. Ya, merasakan energi-energi dari dunia astral. Oh, Ya. Pada saat di usia 6 tahun itu SD ya. Oke. Di 6 tahun itu dia dipertemukan seorang nenek-nenek. Oke. Yang mana nenek-nenek itu sebenarnya dia mengetes. Mengetes sebenarnya ini anak benar apa enggak punya kelebihan khusus. Seperti itu. Ya. Mas Yogi Monggo, dulu ya. Dia punya kelebihan khusus tapi belum sempurna ya Mas Jawi ya. Belum terlalu sempurna. Dia cuma bisa merasakan energi-energi apapun itu, dan dia juga sebenarnya merasakan ada tuh teman-teman yang baik dan enggaknya dia tahu sebenarnya. Tapi dengan aura negatif yang dia punya saat ini sekarang, jadi energi itu terkikis dengan waktu. Sebenarnya sosok dari nenek-nenek tersebut itu dia mengetes. Jadi anak-anak indigo itu ya Mas ya, dia mengetes pada saat dia kecil akan dibawa kemana nih dia, ke kiri kah, ke kanan kah, yang baik kah, apa yang jahat kah. Nah pada saat itu dia mengetes gimana caranya saya mengajak ke arah negatifnya orang. Harusnya ya namanya juga anak kecil ya, tidak tahu yang mana baik yang mana yang benar. Yang saya lihat itu ya saya ikutin gitu loh. Jadi tujuan dari nenek tersebut untuk mengajaknya ke arah negatif. Kalau tidak, kau akan jadi tumbal. Seperti itu. Jadi tanda dari baju seragam berdarah itu, itulah tanda tumbal yang akan terjadi kalau misalnya dia tidak mengikuti arahan dari nenek-nenek itu. Dan akhirnya dia mengikuti ke arah negatif. Sebenarnya anak-anak indigo itu dia bisa membawa kemana aja pada saat awal ya Mas Yawi. Betul. Jadi pada saat itu dia melangkah ke arah yang salah gitu ya. Dan Ki, ya? akhirnya nenek-nenek itu melihat, mengontrol, oke, kamu memilih mengikuti saya, dan akhirnya kamu tidak akan terluka. Kalau misalnya dia tidak mengikuti arahan dari nenek itu, dia akan terluka dan tabrak motor atau jatuh seperti apa, atau ditabrak apa, ya itu efeknya Mas. Tapi kan kembali lagi, kita kan percaya sama Tuhan pada saat itu, jadi kita harusnya nggak usah takut dengan
teror dari si Dari nenek itu nenek-nenek tadi itu. ya. Gitu. Padahal sebenarnya dia mewujudkannya itu sebenarnya hanya untuk ngetes gitu Ya. ya Ki ya. Mau membawanya kemana gitu Betul. ya Ki ya. Kalau seandainya Ki Macan bilang seperti itu, sebenarnya sosok tersebut perwujudan aslinya sebenarnya apa? Ya seperti nenek-nenek. Nenek-nenek ya? asli. Tetapi tidak menyeramkan begitu. Tidak menyeramkan, tapi yaitu dia membawa menuntun ke arah negatif apa kamu positifnya. Jadi kalau misalnya saya tidak mau, misalnya ya, saya tidak mau ikutin nenek-nenek itu, dan akhirnya kamu akan mati nanti misalnya kan, tergantung kita yang punya kuasa sama Tuhan. Jalanin aja itu sebenarnya. Jalanin itu aja. Event-event seperti itu biasanya awal saya melakukan seperti itu umur di 3 tahun Mas Jawir. Ki Macan juga mengalami Saya hal yang mengalami sama seperti ya itu. di umur 3 tahun ya. Jadi tapi saya bantah. Saya tipikalnya anak kecil dulu yang keras dan nggak mau diatur. Nah, mungkin kan sifat karakter orang-orang berbeda. Sifat karakter orang berbeda dan akhirnya dia mengikuti arahan nenek itu. Dan kenapa sampai saat dia dewasa dan sampai saat dia terjun di dunia hitam, Iya. dia masih dikontrol oleh seorang nenek-nenek itu. Kan setelah itu dia tidak mengontrol lagi. Karena kamu udah ikutin jalur itu. Nah, seperti itu Mas Syawir. Berarti ini mohon maaf ini ya Kak Fani ya. Kalau dari omongannya Ki Macan, berarti Kak Fani memilih untuk ke yang Negatif. negatif. Apakah merasakan seperti itu memilih? Negatif sama tidak negatif tuh kita tidak bisa merasakan. Mas. Tidak bisa merasakan. Jadi perasaan gue hidup gue lurus-lurus aja Lurus deh. saja ya. Tapi yang menyesuaikan orang lain. Betul seperti itu. Oke. Terus Ya. Sebenarnya masih ada kesempatan untuk berbuat yang lebih baik lagi karena saya lihat mainnya tuh emang udah jauh Mas, tapi masih bisa dipanggil Masih gitu. bisa. Untuk ayo balik lagi Balik lagi lagi gitu. asah kemampuanmu untuk berbuat baik. Nah, Seperti tadi. itu. Berbuat baik kan banyak hal yang Mas Iya, Jawir. benar. Bisa mengobatin orang, Ah. bisa kasih masukan ke orang ke jalan yang benar. Itu berbuat baik. Udah baik. Itu positif namanya. gitu ya. Oke, nah ini ternyata masih ada kesempatan Ya. kembali ya. Nah ini tadi ternyata kartu yang dilihat sama Ki Macan. Nah ini Mbak Fani di saat tadi saya menanyakan merasa nggak untuk menuju ke arah negatif, katanya enggak. Tetapi remaja ngebong. Ya apa? Nah itu kan udah negatif itu. Wah. Jadi Tuhan memberi kelebihan sedikit di dunia nyata sama di astralmu. Astral, betul. Ya, dan akhirnya kamu terlena terus enak ternyata jadi kebanyakan anak-anak indigo itu yaitu tadi gimana sih caranya untuk ke arah positif yaitu tadi kalau ada permasalahan di teman-temannya kamu luruskan gitu lah. Kasih jalan yang baik kan ada permasalahan kau malah lencengkan ke jalur yang nggak benar gitu misalnya ayo saya punya kenalan ini nah itu yang namanya negatif. Itu udah negatif. Terus ya kamu lebih senang ke arah negatif yang seperti itu jalan kemana-mana tawa TV di mana-mana itulah. Oke, berarti Jadi manfaatkan dengan positif kembali ke awal semula. berarti masih ada kesempatan loh ini Masih ya ada Mbak kesempatan. Fani. Dia tidak terlalu jauh ternyata Mas. Masih Awalnya saya ketemu dengan Mbak Fani ini aku lihat aduh ini terlalu jauh. Ternyata Terlalu jauh ini anak. Tapi ternyata masih ada kesempatan untuk bisa dipanggil. oh ya, berarti begini. Ki Macan kan melihat ini kan tergantung dari manusianya. Tapi saat berada di podcast Pintu Misteri ini Ki Macan sudah melihat dan masih ada suatu kesempatan untuk kembali lagi. Berarti yang namanya lagi kembali lagi berarti kan jangan sampai kalau bisa mulai sekarang ayo dikikis-kikis apa yang menjadi perjalanan Mbak Fani dewasa menuju sampai saat ini. Jadi harus dikikis-kikis supaya untuk bisa balik. Ya kan? Ya. Agar apa yang dititipkan sama Tuhan itu nanti bisa bermanfaat. Nah, gitu ya. Nanti Mbak Fani bisa terbang atau bisa apa gitu? Manggilin. Ya, oke. Saya Oke. buka kartu berikutnya. Oke, kartu berikutnya. Ini seru ya. Ya. Sebenarnya indigo itu ada teman dekat lahir. Kalau kita kan punya apa namanya? Korin. Korin ya. Tapi sebenarnya anak-anak indigo, saya bilangnya anak indigo karena sedikit lebih sempurna dari anak-anak biasa. Oh iya. Baik. Tapi bukan indigo asli Mas ya. Iya. Ini baru semi. Ini semi ya Mbak Baru Fani semi. ya. Dia punya teman dekat
yang tanpa dia ketahuin. Oh. Dan akhirnya pada saat dia jalan ke positif, teman itu akan muncul. Nah, seperti saya punya teman yang membimbing saya untuk ke jalan yang benar. Ini salah, ayo kamu ke sebelah sini. Nah, teman bisa dibilang teman kecilnya ya, teman kecilnya dan sampai saat ini yang mewujudkan seperti Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, yang mana memberi pesan ke dia untuk jangan ke sana, kamu salah, tapi kalau kamu tetap menjalankan ke negatif, yang ini akan hilang sendirinya. Jadi gini, Ibu Kanjeng tidak pernah merasukin manusia, mau dia sesuci apapun, mau segala macam-macam pun nggak bakal bisa, karena mereka tidak ada titisan dan tidak membelah dirinya untuk itu. Betul. Jadi masih ada untungnya si Mbak Fani ini masih dikasih peringatan oleh teman astralnya. Kenapa dia berwujudkan seperti Ibu Kanjeng? Karena dia lebih percaya Ibu Kanjeng daripada astral lainnya. Makanya dia mewujudkan diri seperti Ibu Kanjeng untuk Mbak Fani ke lurus, ayo lurus gitu loh. Nah, tapi yang untuk saat ini yang saya lihat 60-40 ya Mas Jawir. 60-nya tuh energi negatifnya tuh keras sekali. Dan 40-nya itu yang temannya positif itu. Yang teman positifnya itu. Tapi kalau misalnya si positifnya ini udah mulai nggak didengarkan segala macam, dia juga akan pergi. Dan akhirnya emang berarti pilihanmu seperti itu. Iya. Jadi ini anak sebenarnya sensitif Mas Jawi ya. Saya lihat dari matanya itu emang sedikit tipis. Jadi cenderung bisa merasa dan melihat sekelebat ya Mas, nggak bisa melihat halus ya. Nah, banyak yang saya lihat banyak yang saya lihat jin-jin yang datang dan nyaman sama dia karena si anak ini gampang dipengaruhi, gampang dipengaruhi sama teman-teman dan gampang dipengaruhi oleh makhluk-makhluk halus. Karena dia bisa merasakan dan mendengarkan, oh iya jalan sini jalan sini, padahal jalan itu salah. Tapi ada kesempatan lagi untuk itu. Oke, nah ini tadi udah yang berikan sama Ki Macan. Ada lagi nggak Ki? Oke. Kartu yang dibaca seru ya ternyata Mbak Fani ya. Sosok yang sering pada saat dia kerja di jalanan, banyak sosok-sosok yang baru, roh-roh yang baru yang datang ke dia karena cuman kayaknya dia yang cuma bisa ngeliat saya. Gitu Mas Jawir. Jadi interaksi dong. Tapi kembali lagi antara iya dan tidak dia ini. Nah itu jadi banyak aura negatif yang datang, roh-roh yang penasaran datang ke dia seperti itu. Sebenarnya kalau dia ke jalan yang benar Mas, dia bisa membantu roh-roh itu untuk naik tingkatan lebih sempurna lagi sebenarnya. Oleh karena kamu jalurnya sudah melenceng ya, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, cuma menunjukkan diri. Ya udah dia ternyata nggak bisa, ternyata dia bisa melihat saya tapi nggak bisa kasih solusi. Nggak bisa bantu. Nah itu, jadi kamu sebenarnya nggak perlu dukun-dukun di luar sana. Kamu nggak perlu aku lebih percaya sama dukun ini deh, nggak perlu. Kamu bisa ngobrol dalam hati, tapi setelah si negatif itu keluar. Karena kalau misal si negatif itu masih ada, dia bakalan terbawa sama yang negatif. Disalahkan terus sampai berakhir-akhir. Sampai kapan? Sebenarnya orang-orang seperti ini masih bisa itu loh, bisa ngobatin orang loh. Bisa. Nah, gini. Ciri-ciri anak indigo itu dia tidak membilang kalau dia indigo. Jadi dia lebih diam. Karena anak-anak indigo tuh menurut dia pintar itu diam. Kalau misal teman-teman kamu banyak, saya tahu ini, saya tahu itu, itu bullshit. Itulah ciri-ciri indigo. Jadi kalau misal, saya indigo loh, saya gini. Banyak sekarang indigo dadakan ya. Banyak. Indigo dadakan. Oke. Nah, terus kemudian ada lagi nggak kartu yang mau di ini? Kalau menurut saya sih ya, dia masih ada peluang itu untuk ketemu dengan teman astralnya ya, yang positif. Iya. Kalau boleh tahu gimana caranya untuk menjadi yang positif? Itu yang positif. Karma ya. Iya. Karma yang kau lakukan dari tamat SMP sampai SMA dan sampai terjun saat ini. Kamu harus membersihkan aura negatif dalam tubuh.
udah bersih, udah clean, akhirnya si positif masuk dan akhirnya jalan yang benar. Kalau menurut saya untuk membersihkan yang negatif itu ya kamu sering puasa di hari kelahiran dan juga niatin di puasa itu, ya Allah, saya berpuasa di hari kelahiranku, usir semua aura negatif dalam tubuhku dan kembalikan ke aura positif biar aku bisa membantu orang banyak. Itu. Apapun jalan kehidupanku, kalau misalnya saya masih di dunia ini, tidak apa-apa asalkan aku bisa membantu orang. Ya, Udah itu. bisa bermanfaat gitu Ya. ya Ki ya. Dan bisa mengikis salah satu karma-karma dia yang sudah dia Sudah lewati. paten gitu. Ya. Apa? Oh, karena apa? Nah, itu tadi Mas Jawir. Itu. Oh ya. Oke. Nah, itu untuk pembersihan si aura negatifnya ya. Dengan cara puasa tadi. Ya, ya. dengan cara Mohon puasa. maaf ini Mbak Fani ini agamanya apa ini? Muslim sih, tapi ada keturunan Bali. Bali juga. ini nggak Oke. apa-apa. Oke. Berarti nanti Muslim kan lebih Ya. fokus untuk puasanya nanti Puasanya. bisa Itu dikasih tahu lebih. harus puasa total atau puasa putih kalau Oke, mau? sebentar. Nanti. Oke. Ya, kesedihan semua. Yang saya lihat di sini kesedihan semua untuk leluhur, untuk teman pendamping. Iya. Bisa dibilang jurit nih Mas Jur. Iya, betul, Ya, betul. teman pendamping saat ini Merasa 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 kesedihan sedih semuanya. gitu ya. dengan Sed- perjalananmu sudah sejauh ini. Dan ya sekarang gini ya, negatif di sini tergantung persepsi dari orang, Ya. ya kan. Bukannya maksudnya dalam artian yang begini, Mbak Fani ini kan suatu pekerja gitu kan, pekerja yang seperti itu. Kalau orang bilang itu negatif, mungkin bagi Mas Jawir dan juga Ya. sama Ki Macan bisa juga iya, tetapi ada sesuatu hal yang di lain itu yang menyebabkan karakter sifatnya Mbak Fani ini jadi lebih negatif gitu loh. Betul. Ya, kita kan nggak bisa bilang ibaratnya begini, ya kamu jangan ini biar nggak negatif, nggak juga. Enggak juga. Walaupun Mbak Fani tetap menjalankan aktivitasnya, Kerjanya. ya kan, kerjanya karena itu kan untuk Kehidupan. bertahan hidup, Bertahan hidup, ya. betul. Tetapi bagaimana kesehariannya Betul. itu loh. Nah, agar bisa lebih bermanfaat dan itu Dan lebih balance. positif dan seimbang. Ya. Nah, mungkin kalau yang tidak beribadah mungkin bisa dengan beribadah. Terus kemudian kalaupun seandainya bekerja di malam itu ibaratnya nggak ada tamu, ya jangan sampai berpikiran aduh aku harus pasang ini dan pasang Ya. itu. Nah, kayak gitu. Tapi Tuhan itu baik loh, masih ada kesempatan buat kamu. Masih ada kesempatan gitu ya, Ki ya. Iya. Ya semoga saja nanti setelah podcast ini mungkin akan ada informasi yang akan Mas Jawi dan Ki Macan infokan ke Mbak Fani, semoga bisa memperbaiki ya, karena kan kembali lagi ke semuanya adalah pilihan. Ternyata udah terjawab bahwa sosok si nenek itu tadi itu sebenarnya untuk mengetes, ya kan? Ujian untuk Ujian. orang-orang indigo. Oh ya betul, ujian untuk orang-orang indigo karena kan pilihan Ya. mau dibawanya kemana gitu ya. Terus kemudian kenapa juga pernah didatangi sosok itu, ternyata itu adalah teman kecilnya Mbak Fani yang sampai saat ini dia merasa sedih kok nggak balik-balik ke yang positif gitu loh ya. Kenapa mewujudkan sosok Ibu Kanjeng? Karena Mbak Fani ini ya pecinta ya, merasa lebih apa ya, percaya kalau seandainya itu yang datang Ya, gitu loh ya. Jadi dia Mewujudkan agar didengarkan, tetapi nggak didengerin juga. Iya. Oh tampil. Didengerin lah. Oh didengerin. Oh iya. Terus apa lagi? Iya. Di hari kelahiran di puasa putih. Nah, nanti tak ajarin Mbak Fani. Kalau dijelasin di sini nanti terlalu Iya, panjang iya, lebar. Nah, jadi salah satu untuk melepas nih rilis. Melepas karma energi negatif dengan melakukan puasa putih di hari lahir. Ini, Kemudian Ki, ini saya agak susah menjelaskan ya. Apa Ini itu? kan ada dua agama nih. Iya. Yang cenderung. Cenderung. Yang cenderungnya di mana? Bali. Ya, itu. Berarti kalau Bali kamu sebulan sekali harus melukat. Iya. Di Purnama. Ya, harus Purnama melukat. atau enggak di Kamu melukatnya di air campuhan Mas Jawi. Iya. pura campuhan berarti kayak yang ada perbatasan pertemuan pantai dengan sungai. sungai. Ya, Iya, itu ingat. kan setiap hari Kamis juga ada acara bunda. Ingat ya pesan saya sebagai anak-anak punya kelebihan, manfaatin kelebihannya itu dengan positif. Jangan pernah dibangga-banggakan kalau kamu punya kelebihan. Jadi gini, itu tadi saya bilang.
Kalau anak yang punya kelebihan itu lebih cenderung diam. Iya, betul. Ya, kalau dia banyak bicara segala macam, saya bisa ini itu, dan itu nanti Banget. Iya, tidak betul, betul. Iya. Karena orang yang banyak begitu dia menutupi kekurangannya. Iya. Asalkan Wah, kalau coba ini ngomongnya sejawab lah ya. kalian asalkan ada teman yang membantu, insya Allah bisa saya bantu. Tapi harus kamu bersihkan dulu. Betul. Berarti semua masih ada lagi enggak, Ki? Iya, saya buat clue apa yang akan bisa. Biasanya anak-anak indigo, semi indigo, yang belum Semi-indigo gitu sempurna ya. ya Mas Yawit. Ya. Dia punya kelebihan di bagian badannya yang akan bisa mengobatin orang. Oh. Ya, dia biasanya anak-anak indigo tuh bisa membaca pikiran orang, bisa juga mengobatin orang, dan bisa melihat masa depan dan masa lalu, masa yang terakhir, Iya. yang Iya. masa apa? Yang masa lalu terakhir yang Ya, dihadapin betul, seseorang betul. tersebut. Tidak bisa komplit. Tidak bisa komplit Aku ya. mau lihat si dianya Kak Fani di ini bagian lebih mana. cenderung di bagian mananya gitu ya. Iya. Bisa ambil satu. Narasi. Sebenarnya dia ini keturunan. Oh. Iya, iya. keturunan. Iya. Indigo keturunan Ini berarti ya. keturunan. Jadi yang saya lihat kalau keturunan itu dia punya telapak Benang tangan yang telunjuk, tangan sebelah kanan telunjuk. Itu yang akan bisa mengobatin orang. Tapi pada saat badannya bersih, Sudah bersih, benar. telunjuk ya. telunjuk sebagian kanan ini. Nah, hati-hati untuk menyumpah. Nggak boleh. Hati-hati untuk menunjuk. Nggak boleh Karena asal. Tuhan memberikan kelebihan ini untuk mengobati, maaf, dengan cara seperti ini. Iya. Dengan cara menunjuk ke sini, tapi dengan lapas-lapas agama yang dia geluti. Betul Seperti sekali. itu. Cari orang yang bisa menuntunmu ke arah yang benar. Ternyata rek. Ya. Cari orang yang bisa menuntunmu ke jalan yang benar. Karena kalau misal mendapatkan yang salah, dia akan jatuh ke lubang yang salah lagi. Iya. Kalau menurut yang benar, itu misal ketemu dengan orang benar, itu akan memperbaiki Mas Jabir. Memperbaiki ya. Dan akan ketemu seperti air yang mengalir. Oh, tuh Mbak Fani rek. Nah, ternyata banyak hanya di podcast Pintu Misteri pertanyaan kalian akan dijawab sama Ki Macan dan juga akan ada solusinya. Bahkan dikupas lebih dalam dan akhirnya bisa membuat lega enggak? Lega. Nah, ada lagi enggak kan? Udah cukup, saran saya cukup yang negatif dengan kamu datang ke dukun, Iya, betul. dengan orang-orang yang pinter, segala macam. Kamu yang lebih daripada mereka sebenarnya. Tapi karena kamu salah jalan, kamu yang bertunduk ke dia. Iya, betul. Harusnya dia yang bertunduk ke kamu. Seperti itu. Terus ya namanya negatif Mas Jabir tidak langsung 100%, besok langsung berubah. Iya, betul. Ya. Jadi sedikit demi waktu memperbaiki diri. Memperbaiki, betul. Jangan sampai kesempatan yang diberikan Tuhan Hilang. begitu Hilang. aja. Karena tidak semua manusia mempunyai kelebihan seperti itu. Betul. Ya. Dan Itu untuk tadi. membersihkan negatif itu nanti akan sulit sekali karena sudah mendarah daging sama dia. Iya. Tapi dari teman-temanmu yang saya lihat, dia yang insya Allah bisa dipanggil lagi. Asalkan jangan salah mencari teman. Aizal jangan salah mencari teman itu ya. Udah cukup teman-teman gaib. Iya. Ya, kita hidup di dunia nyata. Rezeki Tuhan yang ngatur, Betul. bukan dukun yang ngatur. Yes. Gitu. Tidak ada rezeki hari ini, ya Allah mudah-mudahan kalau misalnya nggak ada rezeki hari ini tidak apa-apa, mungkin besok Dikasih rezeki Ya, yang lagi. penting kamu tetap usaha berdoa. Betul. Ya, ingat nomor 1 Tuhan, nomor 2 leluhur kita. ya, benar. Betul ya? Oke, udah Ki. Cukup. Itu tadi ternyata penjelasan dari Ki Macan. Ternyata ada banyak dan juga ada beberapa hal yang akan Mas Jawi dan Ki Macan sampaikan setelah acara podcast Pintu Misteri ini selesai. Nah, ini tadi pertanyaan dari Mbak Fani dari pertama kecil sampai akhirnya ketemu tamu astral dan lain sebagainya, yang memang salah satunya adalah roh-roh yang memang mendekati Mbak Fani itu tadi ya. Udah dijelaskan sama Ki Macan, semuanya udah dijawab. Bahkan ada hal-hal baru udah disarankan juga. Ternyata Mbak Fani ini adalah punya keturunan
yang bisa melihat sosok-sosok astral ibaratnya ngono ya Ki ya. Merasakan energi. Merasakan energi, dan bahkan tadi Ki Macan sudah memberikan informasi bahwa telunjuk tangannya Mbak Fani ini bisa bermanfaat untuk orang yang di sekitar, ya kan? Nah, tapi harus positif lagi dulu. Kalau sudah positif, baru kepercayaan itu akan diberikan sama Tuhan. Nanti pun saat dikasihkan kepercayaan, nanti Mbak Fani pun juga akan diuji coba lagi. Diuji coba lagi, ibaratnya aku kasih kamu gratis, apakah kamu akan menggratiskan ke orang yang kamu bantu, ikhlas atau tidak kamu membantu. Itu nanti akan dibenturkan lagi cobaan seperti itu. Betul. Ya Mbak Fani. Karena saya ngalamin kayak begitu, saya ada nih cowok nih sakit dia, saya nggak sengaja nih menunjuk tangannya dia itu, pas besoknya muka jengkliot, dia bilang mengeluh gini, Bunda, dia manggil saya Bunda kan, Bunda, saya minta tolong dong, gimana ini solusinya, kok saya berapa hari ini sakitnya benjolnya ini nggak sembuh gitu. Akhirnya saya suruh buka bajunya, coba dong ya, saya buka, saya tekan ini pakai telunjuk ini, kesakitan katanya, besoknya udah kempes ya. Nah. Akhirnya dia datang ngasih saya amplopan, saya nggak terima. Gitu. Mungkin dari situ saya diuji mungkin. Betul. Semoga saja nanti terus bermanfaat ya Mbak Fani. Semoga Mbak Fani terus positif sehingga bisa bermanfaat, karena kan titipan Tuhan kalau Mbak Fani bisa memberikan manfaat ke orang banyak kan itu kan adalah pahala sendiri yang nanti akan dinikmati. Betul. Sampai saatnya tiba. Ngono ya? Oke lah kalau gitu. Ternyata seru kita membahas cerita misterinya Mbak Fani. Ternyata Ki Macan tidak hanya ceritanya saja yang kita bahas, lebih dalam-dalamnya juga dibahas, dan semoga bisa bermanfaat untuk Mbak Fani. Ya wes gitu. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. Dan Fani. iya, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.